Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi UTS dengan judul Perjanjian dan Asas-asas dalam Hukum Perdata. Baik, materi ini mencakup pengertian perjanjian, perikatan, wan prestasi, perbuatan melawan hukum atau PMH, overmatch, asas-asas perjanjian, dan penjelasan pasal 1320 KUH Perdata. Baik, langsung saja kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian perjanjian. Apa sih perjanjian itu? Jadi, dalam pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Maknanya, perjanjian adalah kesepakatan yang menimbulkan hubungan hukum antara para pihak. Jadi, perjanjian itu pada dasarnya kesepakatan yang menciptakan hak dan kewajiban. Misalnya dalam jual beli, ada pihak yang wajib menyerahkan barang dan ada yang wajib membayar harga. Yang kedua, ada pengertian perikatan. Dalam pasal 1233 KUH Perdata, tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Maknanya, perikatan adalah hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Satu pihak berhak atas prestasi, pihak lain wajib memenuhinya. Adapun bentuk prestasi, yang pertama, memberikan sesuatu, yang kedua, berbuat sesuatu, yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Jadi, perikatan itu hasil atau akibat dari perjanjian. Setiap perjanjian menimbulkan perikatan, tapi tidak semua perikatan berasal dari perjanjian. Yang ketiga, hubungan perjanjian dan perikatan. Perjanjian sumber utamanya perikatan, tetapi tidak semua perikatan berasal dari perjanjian. Ada yang dari hukum. Contohnya, perjanjian jual beli. Perikatan menyerahkan barang dan membayar harga. Jika mengalami kecacatan, ganti ruginya karena perbuatan melawan hukum atau PMH, jadi termasuk perikatan karena undang-undang. Jadi hubungan keduanya sangat erat. Perjanjian melahirkan perikatan, tapi perikatan juga bisa timbul dari hukum tanpa kesepakatan. Selanjutnya ada wan prestasi. Wan prestasi adalah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Adapun bentuk-bentuk wan prestasi, yang pertama, tidak melaksanakan sama sekali. Yang kedua, terlambat melaksanakan. Yang ketiga, melaksanakan tapi tidak sesuai. Yang keempat, melanggar larangan perjanjian. Akibat hukumnya, yang pertama ganti rugi, yang kedua pembatalan perjanjian, yang ketiga peralihan risiko, yang keempat membayar bunga. Jadi wan prestasi disebut juga ingkar janji. Intinya, pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati. Slide selanjutnya ada perbuatan melawan hukum atau PMH. Dalam pasal 1365 KUH Perdata, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Adapun unsur-unsur PMH, yang pertama, ada perbuatan, yang kedua, melawan hukum, yang ketiga, ada kesalahan, yang keempat, adanya kerugian, yang kelima, adanya hubungan sebab akibat. PMH berbeda dengan wan prestasi. Kalau wan prestasi karena melanggar perjanjian, PMH muncul tanpa adanya perjanjian tapi menimbulkan kerugian.
Selanjutnya ada overmatch atau keadaan memaksa. Dalam pasal 1244 sampai 1245 KUH Perdata, debitur tidak wajib mengganti rugi jika tidak dapat memenuhi kewajiban karena keadaan memaksa. Contohnya seperti bencana alam, perang, dan kebijakan pemerintah. Overmatch adalah kondisi di luar kendali manusia. Jadi, kegagalan melaksanakan perjanjian bukan karena kesengajaan. Adapun asas-asas perjanjian. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 KUH Perdata. Yang kedua, asas konsensualisme. Sah sejak sepakat. Yang ketiga, asas Pacta sunt servanda, artinya berlaku sebagai undang-undang. Yang keempat ada asas itikat baik, harus jujur dan patut. Yang kelima, asas kepribadian, mengikat hanya bagi pihak yang membuatnya. Dalam asas-asas ini menjamin kebebasan, kepastian hukum, dan keadilan dalam perjanjian. Selanjutnya kita bahas pasal 1320 KUH Perdata. Adapun syarat sah perjanjian, yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan diri. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perjanjian. Yang ketiga, suatu hal tertentu atau objek tertentu. Yang keempat, sebab yang halal. Jadi 4 syarat ini harus ada agar perjanjian sah secara hukum. 2 pertamanya adalah syarat subjektif, 2 terakhir syarat objektif. Adapun akibatnya jika syarat tidak terpenuhi. Yang pertama syarat subjektif, jika tidak terpenuhi bisa dapat dibatalkan. Yang kedua syarat objektif, jika tidak terpenuhi maka batal demi hukum. Kalau perjanjiannya tidak memenuhi syarat sah, maka akibat hukumnya bisa dibatalkan atau dianggap tidak pernah ada. Contoh kasusnya, misalnya si A menjual barang milik orang lain, itu termasuk sebab tidak halal, bisa terjadi batal demi hukum. Yang kedua, B membuat perjanjian dengan anak umur 15 tahun. Berarti dia tidak cakap hukum dan bisa dapat dibatalkan. Kasus ini menunjukkan bagaimana pasal 1320 diterapkan dalam praktik untuk menunjukkan sah atau tidaknya perjanjian. Sebagai penutup, perjanjian menimbulkan perikatan antar pihak dan harus memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata, dijalankan dengan itikat baik untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Jadi kesimpulannya, perjanjian bukan sekedar janji, tetapi perbuatan hukum yang mengikat dan memiliki akibat hukum yang nyata.